Tidak disyariatkan untuk seorang pun, siapapun dia, untuk menyembelih hewan kurban atau hewan selainnya di sisi kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah, bertepatan 21 Februari 2024. Kita kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin setiap Rabu malam Kamis, membaca kitab Usulul Iman fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah, landasan-landasan iman dalam naungan cahaya Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah dan Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah dan Fadilat Syekh Dr. Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Imam Syafi'i yang saya cintai karena Allah, kita masih di dalam Al-Babul Awal, Al-Imanu Billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masih di dalam Al-Faslu Tsani, fasal yang kedua, Tauhidul Uluhiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dan masih di dalam Al-Mabhatsul Tsalits, Himayatul Mustafa Janabat Tauhid,
penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisi tauhid. Dan di dalam pembahasan yang ketiga ini kita membahas beberapa subtopik pembahasan penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid, di antaranya dalam permasalahan ruqyah. Kemudian yang kedua dalam permasalahan tamimah, memakai jimat. Kemudian yang ketiga memakai gelang atau benang untuk menahan bahaya atau menolak mara bahaya. Kemudian yang keempat bertabarruk dengan pepohonan, bebatuan dan semisalnya. Kemudian yang kelima yaitu larangan terhadap amalan-amalan yang berkaitan dengan kuburan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang larangan pertama yang berkaitan dengan kuburan, yaitu an-nahyu an qaulil hajri inda ziyaratil qubur. Larangan untuk mengucapkan perkataan hujran saat berziarah kubur, dan kita dalam poin ini sudah membahas 3 poin, yaitu yang pertama adalah hukum berdoa kepada orang yang sudah dikubur. Ini sudah kita bahas walhamdulillah awalan wa akhiran, panjang lebar. Kemudian yang kedua, hukum menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini juga sudah kita bahas. Dan yang ketiga, hukum membangun di atas kuburan. Kita sekarang masuk kepada nomor 2 yang dibawakan oleh penulis di sini, adz-dzabhu wan nahru 'indal qubur. Fa in kana dzalika taqarruban ila al-maqburin li yuqda hajatan lisyakhsi fahuwa syirkun akbar. Wa in kana li ghairi dzalika fahuwa minal bid'il khatirati allati hiya min a'zami wasaili syirk liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la 'aqra fil Islam. Qala Abdul Razzaq rahimahullah kanu ya'qiruna 'indal qabr baqaratan aw syatan. Nah, 2. Menyembelih dan berkorban di samping kuburan. Jika amalan tersebut dilakukan dengan tujuan taqarrub, mendekatkan diri kepada orang-orang yang dikubur yang telah mati, agar mereka mengabulkan keinginan seseorang, maka perbuatan itu terhitung syirik besar. Dan seandainya perbuatan itu dengan tujuan lain, maka itu termasuk bid'ah yang berbahaya, yang merupakan sarana paling besar yang dapat mengantarkan kepada syirik. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya tidak ada penyembelihan di kuburan dalam Islam. Imam Abdul Razzaq berkata, kebiasaan mereka di zaman jahiliyah dahulu ialah menyembelih sapi atau kambing di samping kuburan. Sunan Abu Daud nomor 3222. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang terlarang yang kedua di dalam buku penulis ini, yaitu menyembelih, baik itu menyembelih kambing, sapi ataupun menyembelih onta atau menyembelih hewan-hewan lainnya di sisi kuburan. Nah, di sini ada 2 poin yang disebutkan oleh penulis, yaitu apabila penyembelihan terhadap hewan itu dengan maksud ingin mendekatkan diri kepada orang yang dikubur, maka ini adalah syirik akbar. Kalau seandainya maksudnya untuk mendekatkan diri kepada orang yang dikubur, karena menyembelih adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, nusukku, nusuk di sini adalah dzabihati,
Salah satu tafsirannya adalah sembelihanku dan hidup matiku hanya untuk Allah Rabb alam semesta. Kemudian juga Allah berfirman untuk menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah untuk Rabbmu. Ini menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya dia adalah ibadah, berarti tidak diperbolehkan diberikan kepada selain Allah. Jika diberikan kepada selain Allah, maka disitulah letak syirik akbar. Disitulah letak syirik akbarnya. Kalau kita bahas nanti dalam bahas kekufuran kesyirikan akan lebih jelas lagi. Ada syirik akbar di dalam berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa dibagi menjadi dua. Ada doa minta, maka tidak boleh meminta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa namanya doa ibadah. Doa ibadah itu adalah seluruh ibadah yang kita kerjakan. Pada dasarnya sebenarnya kita sedang berdoa kepada Allah agar diberi pahala dari ibadah yang kita kerjakan dan dijauhkan dari siksa jika kita tidak mengerjakan ibadah tersebut. Termasuk ibadah adalah menyembelih. Maka tidak boleh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut diperhatikan juga bahwa menyembelih di sisi kuburan tidak ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa menyembelih di sisi kuburan tercela. Ini patut digarisbawahi. Kita tidak berbicara dia syirik atau tidak syirik. Kalau ada nih orang datang bawa kambing, bawa ayam, bawa apa saja dia sembelih di sisi kuburan, maka tidak ada khilaf di antara para ulama perbuatan tersebut tercela. Mengapa demikian? Karena itu adalah amalu ahlil jahiliyah. Karena itu adalah perbuatan kaum jahiliyah. Sebagaimana hadis yang disebutkan tadi, hadis riwayat Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la aqra fil Islam. Tidak ada penyembelihan di sisi kuburan di dalam Islam. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu taala di dalam kitab Ma'alimus Sunan mengatakan, coba perhatikan saya baca perkataan beliau, kana ahlul jahiliyah ya'qiruna al-ibila ala qabli ar-rajul al-jawad. Yang artinya kebiasaan kaum jahiliyah menyembelih onta di atas kuburan seorang yang dermawan. Dan mereka beranggapan nujazihi ala ma fa'al. Kita memberikan ganjaran atas kedermawanan dia selama masih hidup. Nah, jadi terlepas dari dia syirik atau tidak syirik, maka menyembelih di sisi kuburan tidak ada ikhtilaf di antara para ulama, dia adalah perbuatan mazmum, tercela karena dia perbuatan kaum jahiliyah. Kenapa orang jahiliyah menyembelih tadi di atas kuburan orang yang dermawan? Karena orang yang dermawan ini selama masih hidup, ia menyembelih hewan banyak untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin, kepada tetangga, kerabat, kemudian tamu, dan seterusnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kami menyembelih setelah dia meninggal agar sembelihan tersebut dimakan oleh binatang buas, dimakan oleh burung-burung, sehingga menjadi makanan bagi orang yang dermawan tadi sepeninggal dia. Itulah kebiasaan kaum jahiliyah, ya.
Apalagi kalau seandainya menyembelih tersebut diyakini untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada orang yang dikubur, maka ini terdapat kesyirikan akbar. Kalau seandainya hanya menyembelih di sisi kuburan, kemudian dia tidak ada niatan untuk mendekatkan diri kepada orang yang dikubur, maka ini adalah perbuatan bid'ah, menyerupai kaum jahiliyah, dan merupakan sarana terbesar terjadinya kesyirikan. Ya, terjadinya kesyirikan. Saya bacakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Majmu'ul Fatawa, la yushra'u li ahadin an yadhbaha al-udhiyata wala ghairaha 'indal qubur. Tidak disyariatkan untuk seorang pun, siapapun dia, untuk menyembelih hewan kurban atau hewan selainnya di sisi kuburan. Wa illam yaqsudil 'abdu adz-dzabha 'indal qabr. Meskipun tidak meniatkan menyembelih di sisi kuburan tersebut untuk orang yang dikubur. Lakinna syari'ata saddadz dzari'ah. Tetapi syariat Islam sudah menutupi pintu itu. Ya, seperti Nabi Muhammad SAW melarang salat saat terbit matahari dan saat terbenam matahari. Nah, sama ini. Kenapa larangannya? Li'annahu hina idzin yasjudu lahal kuffar. Karena pada matahari terbit, pada matahari tenggelam, saat itu orang-orang kafir mereka sujud kepada matahari tersebut. Jadi meskipun seorang sholat karena Allah, tetapi dia pada waktu yang terlarang, maka dilarang. Sama juga meskipun dia menyembelih di sisi kuburan karena Allah, tetapi itu adalah sarana menghantarkan kepada perbuatan kesyirikan dan menyerupai orang-orang jahiliyah dan musyrik, maka dilarang untuk menyembelih tersebut. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingat baik-baik bahwa ini ijma'. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala bahwasanya ijma' diharamkan untuk menyembelih di sisi pekuburan. Nah, sekarang nomor 3, 4, 5, 6, 7. Raf'uha ziyadatan 'ala turabil khariji minha wa tajsisuha wal kitabatu 'alaiha wal bina'u 'alaiha wal qu'udu 'alaiha. Fa kullu dhalika min al bid'ah allati dhallat biha al yahud wan nasara wa kanat min a'zami dhara'i' asy-syirk. Fa an Jabir radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al qabru wa an yuq'ada 'alaihi wa an yubna 'alaihi wa an yuzada 'alaihi aw yuktaba 'alaihi. Rawahu Muslimun wa Abu Daud wal Hakim. Nah, 3, 4, 5, 6, 7. Meninggikan kuburan, mengapur, menulis, membangun, dan duduk-duduk di atasnya. Semua itu adalah bid'ah yang menyesatkan orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan ialah sarana paling besar yang dapat mengantarkan kepada syirik. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengapuri kuburan, duduk-duduk di atasnya, membangun, meninggikan, dan menulisnya. Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Mustadrak Al-Hakim. Nah, ini ada 5 larangan. Ya, mudah-mudahan selesai ini. Karena saya janji pada pekan yang lalu untuk membahas Ramadan, tapi karena bagian kuburan masih tersisa, jadi ada menyangkal di dalam kalbu kalau seandainya belum selesai. Yang jelas 5 ini banyak pembahasannya. Yang pertama yaitu mengangkat kuburan tambahan dari tanah yang ditabuk, yang keluar dari tabukan tadi.
Ya, ini tidak diperbolehkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi patut diperhatikan dulu, poin pertama adalah bahwa para ahli fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka menganjurkan untuk mengangkat kuburan dari permukaan tanah sekitar 1 jengkal. Ya, mengangkat kuburan dari permukaan tanah sekitar 1 jengkal. 1 jengkal ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan 4 jari. Ya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hada wa nasaba alaihi laban nasaban wa rufi'a qabruhu minal ardi nahwan min shibr. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW ulhid, yaitu beliau dikuburkan dalam liang lahat. Liang lahat itu kalau kuburan itu ada 2 bentuknya, ada namanya syak, ya, ada namanya lahat. Saya gambarkan, maaf. Ini adalah ini namanya syak, ya. Jadi kuburannya di sini. Ada lahat. Lahat yaitu kuburannya di dalam sini, dimasukkan ke dalam. Ini namanya lahat. Dan ini lebih afdal daripada asyak. Kecuali kalau sulit, seperti di kita kan sulit, banyak banyu, ya, yang seperti ini susah. Tapi kalau di Madinah mungkin karena tanahnya keras, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW beliau ulhid, artinya kuburannya dimasukkan ke dalam liang lahat. Kemudian lalu setelah itu diletakkan batu dan ditinggikan kuburannya dari permukaan tanah sekitar 1 jengkal. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini ijma' para sahabat. Kenapa? Karena perbuatan itu dilihat oleh sekian banyak sahabat dan tidak ada yang mengingkari dari mereka. Maka itu adalah ijma'. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada riwayat dari Al-Qasim bin Muhammad, beliau bercerita, qultu li Aisyah, aku berkata kepada Aisyah. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, aku berkata kepada Aisyah, ya ummah, ikshifi li an qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi. Wahai ummah, wahai ibuku, bukakan untukku kuburan Nabi Muhammad SAW dan 2 sahabatnya. Fakashafat li an 3 quburin la musharrafah wala lati'ah. Maka beliau membukakan untukku dan lalu terlihat 3 kuburan, tidak ditinggikan, tidak juga ada lati'ah. Lati'ah maksudnya adalah yaitu tidak di sini disebutkan yufidu anna murtafi'an wajhil ard, yaitu dia tinggi dari permukaan tanah tetapi dia masih menyatu dengan tanah tersebut. Tinggi dari permukaan tanah tapi dia masih menyatu dengan tanah tersebut. Begitu juga perkataan seorang tabi'i, Ibrahim bin Yazid Nakhai. Beliau mengatakan, ulhidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rufi'a qabruhu hatta yu'raf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuburkan dalam liang lahat dan diangkat kuburannya sehingga diketahui. Maksudnya ditinggikan kuburannya sehingga diketahui bahwa itu adalah kuburan. Ini menunjukkan bahwasanya
diperbolehkan untuk mengangkat di atas permukaan tanah sekitar 1 jengkal saja. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi para ahli fikih mereka menegaskan bahwa dimakruhkan untuk menambah tanah lebih dari tanah kuburan yang digali. Ya, tidak boleh menambah tanah luar lebih dari tanah kuburan yang digali. Karena hadis tadi yang kita baca bahwa wa an yuzada alaih, tidak boleh ditambah. Ya, hadis riwayat Muslim, tidak boleh ditambah dari tanah yang digali tadi. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang menunjukkan bahwa diharamkannya mengangkat kuburan tinggi-tinggi. Ya, di antaranya yaitu hadis Sumamah bin Syufi. Beliau bercerita, kunna ma'a Fadalah ibn Ubaid, seorang sahabat Rasulullah SAW, bi ardhir Rum. Kami bersama Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an di tanah Romawi. Fatufiya sahibun lana, lalu meninggal salah seorang sahabat kami. Fa amara Fadalatu ibnu Ubaidin biqabrihi fasawwa. Kemudian dikuburkan orang tersebut, lalu beliau ratakan kuburannya. Kemudian beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW ya'muru bitaswiyatiha. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan tersebut. Jadi tidak diperbolehkan untuk mengangkat tinggi-tinggi kuburan. Begitu juga hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau berkata kepada Abul Hayyaj Al-Asadi, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abul Hayyaj, maukah engkau memegang pesan yang aku ingin berikan pesan sebagaimana Rasulullah SAW memberikan pesan kepadaku? Apa itu pesannya? Alla tad'a timthalan illa tamastah. Jangan sampai ada patung kecuali engkau harus hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitah. Dan tidak ada kuburan yang tinggi kecuali engkau ratakan. Tapi ini saya pesan, ya, kalau di Banjar ada kuburan-kuburan tinggi-tinggi, jangan asal hancur. Karena ditakuni orang, dikacak orang, siapa melajari? Ahmad Zainuddin. Nah, itu nanti ada fikihnya. Ya, kalau kemungkaran ingin diingkari, maka tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, harus ada fikihnya, melihat fikih quwwah wal dha'af, ada fikih kekuatan, ada fikih kelemahan, apakah kita sudah pantas untuk melakukannya atau tidak, dan seterusnya. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ulama Islam abad ke-12 Hijriah, wafat pada tahun 1250 Hijriah. Beliau berasal dari Yaman. Nama beliau adalah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Beliau mengatakan fihi anna sunnata annal qabra la yurfa' raf'an katsiran. Di dalam hadis ini tadi terdapat pelajaran bahwa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kuburan tidak diangkat dengan pengangkatan yang banyak, min ghairi farqin baina man kana fadilan wa man kana ghaira fadil. Ini tidak ada bedanya apakah itu dia orang istimewa atau tidak istimewa, apakah dia mempunyai kedudukan di tengah masyarakat atau tidak, sama saja. Tidak ada boleh mengangkat kuburan terlalu tinggi. Wadzahiru anna raf'al qubur ziyadatun 'alal qadril ma'dzuni fihi muharram. Dan pendapat yang lebih jelas bahwa mengangkat kuburan lebih dari
batasan yang diizinkan, maka hukumnya adalah haram. Itu perkataan Imam Asy-Syaukani, ulama Islam abad ke-12 Hijriah. Lihat lagi perkataan Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah Amirul Mukminin atau raja pertama dalam Islam. Beliau berkata, "Inna taswiyatal qubur minas sunnah wa qad rafa'atil yahud wan nasara fala tashabbahu bihima." Sesungguhnya meratakan kuburan termasuk sunnah Rasul. Sunnah di sini maksudnya apa? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum Yahudi, kaum Nasrani sudah mengangkat kuburan-kuburan mereka. Maka jangan kalian menyerupakan diri dengan mereka. Nah, ini disebutkan di dalam kitab yang Al-Mu'jamul Kabir yang ditulis oleh Imam At-Tabarani, dan para perawinya adalah perawi sahih. Utsman bin Affan, Amirul Mukminin yang kedua, khalifah yang ketiga. Beliau berkata, beliau amara bi taswiyatil qubur wa an turfa'a min al-adri shibran. Beliau memerintahkan untuk meratakan kuburan dan boleh diangkat kuburan hanya sejengkal saja. Hanya sejengkal saja. Maka saya berharap sekali lagi ini pada kawan-kawan yang mungkin mengurus alqah, harus sesuai dengan sunnah. Yang mau dikubur di situ harus sesuai dengan sunnah. Kalau kita tidak mempraktekkan, siapa lagi yang mau mempraktekkan? Tidak ada kada nyaman. Ya, harus sesuai. Kalau perlu tanda tangan sesuai dengan sunnah. Tidak dikeramiki, tidak diangkat lebih dari satu kasta. Dan saya pernah cerita di sini. Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Ahla, Ustaz Muhammad Hasbi Ridani, kuburannya Masya Allah, alkah mereka sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini patut dibanggakan. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kemudian di sini ada penulisan, dilarang untuk menulis. Nah, lalu bagaimana agar mengetahui itu kuburan? Bolehkah memberikan tanda pada kubur? Gitu ya? Bolehkah memberikan tanda pada kubur? Sudah ada? Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya adalah setelah terjadi khilaf, saya tidak mau masuk menyebutkan khilaf, maka jawabannya adalah diperbolehkan untuk memberikan tanda pada kubur, bahkan dianjurkan memberikan tanda pada kubur, ya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud bahwa ketika Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu meninggal, dan Utsman bin Mad'un adalah sahabat pertama yang dikubur di kuburan Baqi' al-Gharqad, ya. Ketika Utsman bin Mad'un meninggal, kemudian dikeluarkan jenazahnya lalu dikubur. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan seseorang untuk membawakan batu. Akan tetapi orang tersebut tidak bisa membawa batu. Lalu Rasulullah SAW pun mengambil batu tersebut dan beliau bawa. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu orang kuat, ya. Kemudian beliau bersabda, "Ata'allamu biha qabra akhi wa udfinu ilaihi man mata min ahli." Artinya, aku memberikan tanda bahwa ini adalah kuburan saudaraku dan aku akan kuburkan di sini siapa saja yang meninggal dari keluargaku. Maka tidak mengapa meletakkan batu sebagai tanda bahwa itu kubur, ya, bahwa itu kubur. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lama qabra Utsman ibni Mad'un bisakhrah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tanda pada kuburan Utsman bin Mad'un. Ingat ya, bukan Utsman bin Affan, Utsman bin Mad'un, sahabat pertama yang dikubur di kuburan Baqi' al-Gharqad dengan sakhrah. Sakhrah itu sebongkah batu, ya, dengan sebongkah batu. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah,
tidak mengapa untuk memberikan tanda bahwa ini adalah kuburan. Tujuannya agar tidak dilangkahi, tidak diinjak-injak, diketahui oleh keluarga bahwa itu adalah kuburan, dan seterusnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, baik. Adapun penulisannya, maka ini belum ada dalil yang menunjukkan akan hal ini, dan ini termasuk dari perkara yang mengada-ngada di dalam agama Islam, ya, mengada-ngada menulis bahwa fulan kemudian lahir, meninggal, ini belum ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya sebutkan ya pendapat yang kita kuatkan bahwa menulis di kuburan itu haram hukumnya. Bukan hanya sekedar makruh, akan tetapi haram hukumnya. Nah, dan para ahli fikih ketika menyebutkan dia adalah makruh, maka makruh yang dimaksud di sini adalah karahatut tahrim. Makruh yang mengharamkan, karena makruh itu ada dua menurut bahasa ahli fikih, karahatut tahrim dan karahatut tanzih. Makruh yang diharamkan dan makruh yang dijauhi saja. Tadi kita bahas tentang menulis di kuburan, maka pendapat yang lebih kuat adalah diharamkan untuk menulis di kuburan, ya, baik tujuannya untuk memberikan tanda bahwa ini kuburan si fulan bin fulan, lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian, maka ini pendapat yang lebih dikuatkan adalah diharamkan, ya, dan ini pendapat jumhur ulama, disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian ini juga pendapat dari ulama mazhab Hanafi, di antaranya Abu Yusuf, kemudian Muhammad ibn al-Hasan. Kemudian juga ini mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Jadi jumhur ulama memakruhkan, dan makruh yang dimaksud di sini adalah haram. Dan dalilnya yang kita sebutkan ini, bahkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuktaba 'alal qabri syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk ditulis di atas kuburan sesuatu apapun. Nah, ini termasuk wasiat yang semestinya kita tulis sebelum kita meninggal, agar anak-anak kita, terutama yang tidak belajar agama, ya, agar anak-anak kita tidak melakukan kesalahan saat mengurus jenazah kita. Nah, ini penting untuk ditulis. Kalau seandainya anak-anak kita belajar agama, masuk ke pesantren yang mendakwahkan sunnah, alhamdulillah dia tahu hukumnya. Tapi kadang ada anak-anak yang tidak tahu, ya, maka pada saat itu dia harus diberitahu dengan wasiat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang kedua mengapa haram, karena belum dikenal di zaman para salafus saleh, dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang menulis di kuburan, baik di atas batunya atau di atas kayu atau yang semisalnya. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, wala na'lamu sahabiyan fa'ala dhalik. Kami tidak mengetahui ada seorang sahabat pun yang melakukan hal itu. Wa innama huwa syai'un ahdathahu ba'dut tabi'in faman ba'dahum wa lam yablughumun nahi. Dan yang melakukan itu sebagian tabi'i dan orang-orang setelahnya, dan mereka mungkin belum sampai hadis tentang larangan menulis tadi. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebab yang ketiga mengapa dilarang untuk menulis di atas kuburan, bisa jadi untuk berbangga-bangga, bermewah-mewah dalam tulisan tersebut. Dan itu yang terjadi kan? Ya, ada yang kalau keramik
Gasan menutupi kuburan itu apa ngarannya? Yang pakai marmer itu apa ngarannya tuh? Atang. Atangnya itu macam-macam kan? Atangnya ada yang marmer, ada yang macam-macam. Ya keramiknya jenis ini, jenis itu dan seterusnya. Tulisannya tintanya tinta emas, ya macam-macam. Nah ini disebutkan oleh para ulama fikih. Salah satu larangan mengapa ditulis adalah karena untuk mubahat, berbangga-bangga, bermewah-mewah, ya dan seterusnya. Ditambah lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau yang ditulis itu adalah ayat Al-Quran, ada kan ya? Yang ditulis di keramik-keramik itu ayat Al-Quran. Kenapa? Karena itu akan terjadi penghinaan terhadap Al-Quran, kena najis, kena kotoran dan seterusnya. Dan ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, di antaranya Ibnul Hajj Al-Maliki, wa sawa'un fit tahrim law kana al-maktubu ala ra's al-qabr fil hajar al-mu'allam bihi qabruh aw kana ala al-bina' alladhi i'taduhu ala al-qabri ma'a kauni al-bina' ala al-qabri mamnu'an. Baik itu diharamkan dalam kalau yang ditulis itu adalah di kepala kubur, yaitu batu yang sudah disediakan untuk ditulis, atau pada bangunannya, ini tetap tidak diperbolehkan. Nah, dan semuanya ini untuk menjaga agar tidak terjadi kesyirikan. Nah, sudah ya itu. Sekarang tajassis seperti yang sudah saya sebutkan, menyemen kuburan. Ini juga diharamkan sebagaimana hadis yang sudah kita bahas. Nah, kemudian membangun kuburan sudah jelas, sudah panjang lebar kita juga sudah bahas. Nah, sekarang yang ke-8, masuk ke-8 sekarang, as-salatu ilal qubur wa indaha. Fa'an Abi Marthad Al-Ghanawi qal radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alayha, rawahu Muslimun. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjid illa al-maqbarah wal hammam, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Nah. 8. Mendirikan salat menghadap ke kuburan atau di sampingnya. Dari Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah kamu salat menghadap kuburan dan jangan pula kamu duduk-duduk di atasnya. Dan dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, seluruh permukaan bumi adalah masjid, tempat ibadah, kecuali kuburan dan kamar mandi. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga hal yang terlarang di dalam permasalahan pekuburan, yaitu sholat menghadap kuburan atau sholat di sisi kuburan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk permasalahan sholat di pekuburan, ingat ya bahasanya, sholat di pekuburan, apa pendapat yang kita kuatkan dari pendapat-pendapat para ulama rahimahumullahu ta'ala? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pendapat yang kita kuatkan adalah yaitu tidak diperbolehkan untuk sholat di pekuburan, ya, tidak diperbolehkan untuk sholat di pekuburan. Bahkan Ibnu Hazm berkata, qala Ahmad ibnu Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, man shalla fi maqbarah au ila qabrin a'ada abadan
Siapa yang sholat di kuburan atau menghadap ke kuburan, maka dia wajib mengulang sholatnya. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Muhalla. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada yang mengatakan dari para ulama, kalau ada orang sholat di pekuburan, misalkan masjid ada kuburannya, ada yang mengatakan sholatnya sah, tetapi tetap diharamkan. Sah dia sholatnya, gugur kewajibannya, tidak perlu dia ulang, tetapi tetap diharamkan. Nah, kita mengambil pendapat bahwa sholat di kuburan tidak sah. Ya, sholat di kuburan tidak sah dan wajib diulang, wajib diulang. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini, la tusallu ilal qubur, karena an-nahyu yaqtadi tahrim wa tahrim yadullu alal fasad. Larangan menunjukkan kepada keharaman dan keharaman menunjukkan kepada kerusakan. Seperti misalkan terjadi jual beli di masjid. Apa hukum jual beli di masjid? Haram. Tapi kalau terjadi juga jual beli di masjid, sah nggak jual belinya? Maka sebagian ulama yang mengatakan sah. Maka si pembeli berhak untuk mengambil barangnya, si penjual berhak untuk mengambil uangnya. Sah. Tetapi wallahu alam, pendapat yang kita kuatkan dari pendapat para ulama, dia haram dan jual belinya tidak sah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak diperbolehkan, diharamkan sholat menghadap kuburan dan juga sholat di sisi kuburan, kecuali sholat jenazah. Seseorang belum mensolati jenazah atas si mayit ini dan dia datang terlambat, sampai di pekuburan sudah dikuburkan, maka dia berhak untuk mensolati jenazahnya. Cuma batasannya bagaimana? Misalkan nih, ulun berisi datu, kemudian datu ini sudah lawas meninggal. Apakah boleh ulun datang ke kuburan datu, kemudian mensolati jenazah datu yang sudah lawas meninggal? Bahkan ulun belum pernah bertemu dengan datu tersebut. Batasan boleh sholat jenazah di pekuburan bagi yang belum mensolatinya itu apa? Batasannya adalah dia termasuk orang yang ahli sholat pada waktu itu, ahli sholat atas jenazah tersebut pada waktu itu. Misalkan ada datu meninggal, kita bukan termasuk orang yang ahli sholat pada waktu datu meninggal karena kita belum ada. Paham maksud saya? Ya. Sedangkan kalau seandainya ada kai meninggal, kita termasuk orang yang ahli sholat. Kenapa? Karena kita hidup bersama kai. Tapi karena ulun mungkin di pesantren, akhirnya kai meninggal belum sempat datangnya pas bulan Ramadan, pas liburan, datang ke kuburan kai lalu dia sholat. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang ahli sholat terhadap si mayat tersebut. Itu batasannya. Dia termasuk ahli sholat terhadap si mayat tersebut. Nah, ini pengecualian. Beda dengan yang kita sebutkan tadi. Yang kita sebutkan tadi, pian sholat asar dihiga kuburan, ya, sholat maghrib dihiga kuburan. Nah, itu yang kita maksud. Maka jawabannya haram dan sholatnya tidak sah berdasarkan hadis ini. Dan sholat tidak sah itu khilaf ya di antara para ulama. Dia mengatakan sholatnya sah tetapi perbuatannya tetap haram. Maka saya lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad tadi bahwa sholatnya tidak sah
dan wajib dia mengulang kalau itu sholat wajib. Artinya tidak gugur kewajibannya. Ya, begitu. Wallahu alam. Nah, bina'ul masajidi 'alaiha wa huwa bid'atun min dalalatil yahud wan nasara wa taqaddama haditsu Aisyah radhiyallahu anha la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. 9. Membangun masjid di atas kuburan. Ini adalah salah satu bid'ah kesesatan orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana tersebut dalam hadis Aisyah yang lalu, yang artinya Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nah, ini sudah kita bahas, ya. Sudah kita bahas panjang lebar, membangun apa? Masjid di atas kuburan. Ya, ini tidak diperbolehkan dan ini perbuatan bid'ah jelas dan menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Tidak diperbolehkan, ya. Kemudian ke-10, ittikhadhuha 'idan wa huwa minal bid'ah allati ja'a an-nahyu as-sarih anha li'idhami darariha. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني رواه أبو داود وأحمد. 10. Menjadikan kuburan sebagai tempat upacara ritual. Ini termasuk bid'ah yang jelas-jelas dilarang karena besarnya mudarat yang ditimbulkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai tempat Id, upacara ritual ibadah, dan janganlah kamu menjadikan rumahmu ibarat kuburan. Dimanapun kamu berada, ucapkanlah selawat kepadaku, karena sesungguhnya selawat kamu itu akan sampai kepadaku. Baik. Nah, ini ada masalah, yaitu pertama, dianjurkan memperbanyak ziarah kubur tanpa ada batasan. Itu tidak ada khilaf di antara para ulama. Bahkan ahli fikih dari mazhab Syafi'i dan Hambali menganjurkan untuk memperbanyak berziarah kubur. Ya, begitu juga mazhab Hanafi, untuk memperbanyak berziarah kubur. Ya, mazhab Maliki tidak ada khilaf di antara para ulama agar memperbanyak berziarah kubur. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwa dianjurkan untuk memperbanyak ziarah kubur pada hari Jumat. Ini apa dalilnya, ya? Dalilnya adalah hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Man zara qabra walidayhi aw ahadahuma fi kulli jum'atin marratan ghufira lahu wa kutiba barran. Barang siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya di setiap Jumat satu kali, maka diampuni untuknya dosanya dan dia ditulis sebagai anak yang berbakti. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mereka yang berdalil dengan hadis ini mengatakan bahwa di dalam hadis ini terdapat dalil pengkhususan dan keistimewaan untuk berziarah kubur pada hari Jumat. Itu, ya. Taib. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwa mereka ini maksudnya yang menganjurkan berziarah kubur pada hari Jumat. Orang-orang yang meninggal mengetahui siapa saja yang menziarahi mereka pada hari Jumat atau hari sebelumnya dan hari setelahnya, yaitu hari Kamis dan hari Sabtu. Kenapa demikian? Karena ini termasuk dari keistimewaan hari Jumat dan juga kedudukan yang agung yang dimiliki oleh hari Jumat tersebut, ya.
Dan yang seperti ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad. Beliau berkata, anna min khasaisi yaumil jum'ah annal mauta tadnu arwahuhum min quburihim wa tuwafiha yaumal qiyamah. Bahwa orang-orang yang sudah meninggal, ruh-ruh mereka mendekat ke kuburan-kuburan orang yang sudah meninggal tadi dan menemuinya pada hari Jumat. Faya'rifuna zuwarahum. Maka orang-orang yang sudah meninggal mengetahui siapa yang menziarahi mereka. Wa man yamurru bihim, dan siapa yang melewati mereka. Wa yusallimu alaihim, dan mengucapkan salam kepada mereka. Wa yalqahum fi dzalikal yaum aktsar min ma'rifatihim bihim fi ghairi min al-ayyam. Dan mereka lebih mengenal siapa yang menziarahi mereka di hari Jumat lebih daripada hari-hari yang lain. Makanya banyak yang berziarah pada hari Jumat. Maka para ikhwah, kita kita katakan bahwa hadis yang disebutkan tadi adalah hadis yang sangat lemah sekali. Bahkan di dalamnya ada seorang rawi yang kadzab, tukang dusta, majhul, dhaif, tukang dusta, kemudian rawinya ada yang tidak diketahui, kemudian rawinya ada yang lemah. Oleh karenanya sebagian ulama melemahkan atau mengatakan hadis tersebut adalah hadis yang palsu. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis tersebut yang saya bacakan tadi adalah hadis yang palsu. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terdapat seorang rawi Muhammad bin Nu'man dan dia majhul. Majhul itu rawi yang tidak diketahui apakah dia terpercaya, tidak terpercaya, tidak diketahui. Kemudian juga di dalamnya ada seorang rawi Yahya bin Al-Ala. Yahya bin Al-Ala adalah seorang rawi yang matruk. Matruk apabila ada sebuah hadis matruk, maka itu berarti di dalam hadis tersebut ada seorang yang dituduh tukang berdusta. Inilah disebut dengan Yahya bin Al-Ala, ya. Imam Ahmad mengatakan kadzabun yad'ul hadis. Yahya bin Al-Ala tukang dusta dan suka memalsukan hadis. Kalau di zaman sekarang Imam Ahmad melabeli orang seperti itu, apalah? Kata Imam Ahmad, jangan ambil hadisnya tukang dusta tuh, ya, suka memasukkan hadis. Kalau Imam Ahmad yang berkata seperti itu pantas. Munpian berkata seperti itu tidak. Ya, jadi jangan suka melabeli orang. Ya, ini di dalam riwayatan hadis. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Adi mengatakan bahwa ahaditsuhu maudhu'at. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Yahya bin Al-Ala adalah hadis-hadis yang palsu. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan rumiya bil wadh', bahwa Yahya bin Al-Ala dituduh suka memalsukan hadis. Dituduh suka memasukkan hadis. Di dalam rawi ini juga ada, di dalam hadis ini juga ada rawi Abdul Karim Abu Umayyah, dan dia adalah seorang rawi yang lemah. Oleh karena itu hadisnya berarti adalah ada seorang tukang dusta namanya Yahya ibn Al-Ala. Dan apabila hadis ada di dalamnya rawi tukang dusta, itu berarti hadisnya palsu. Apabila ada hadis di dalamnya ada seorang rawi yang dituduh berdusta, itu namanya hadisnya matruk. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian di dalam hadis ini ada rawi yang majhul, tidak diketahui apakah dia terpercaya dalam periwayatan hadis atau tidak, yaitu Muhammad bin Nu'man. Kemudian tadi ada rawi yang lemah namanya Abdul Karim bin Abu Umayyah. Oleh karena itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan dia adalah hadis maudhu'. Hadis apa? Palsu. Dan hadis palsu tidak boleh diamalkan, apalagi disebarkan, apalagi dianggap sebagai amalan yang harus kita kerjakan. Nah, ini itu yang dimaksud menjadikan berziarah kubur sebagai id, yaitu di waktu-waktu yang tertentu.
Nah, yang ke-11 yang terakhir, syaddur rihal ilaiha wa huwa amrun manhiyun anhu li'annahu min wasaili syirk. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidil Rasul wa Masjidil Aqsa, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nah. 11. Melakukan perjalanan musafir untuk ziarah kubur. Melakukan perjalanan untuk ziarah kubur adalah perbuatan yang dilarang karena ia termasuk sarana yang dapat mengantarkan kepada syirik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, tidak dianjurkan melakukan perjalanan musafir kecuali ke 3 masjid, Al-Masjidil Haram, Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Hadis Bukhari dan Muslim. Ingat, ini bukan berarti dilarang berziarah kubur. Jangan sampai salah. Yang dilarang adalah bersusah payah bersafar dalam rangka berziarah kubur. Kalau pian hendak berziarah kubur, jangan sampai harus bersafar. Dan ini bukan pendapatnya Wahabi, bukan. Ya, ini pendapatnya Imam Malik. Kemudian mayoritas ulama mazhab Maliki, sebagian pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i, salah satu riwayat dari mazhab Hambali, kemudian pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Aqil, Ibnu Taimiyah, Ibnu Battah, Ibnu Al-Athir, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Al-Qayyim, As-San'ani, ya, ulama-ulama yang jauh, ulama-ulama dari mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, dan baru ulama-ulama yang sekarang, ulama-ulama Islam abad ke-14 Hijriah, di antaranya Imam Ibnu Baz dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita lebih condong kepada pendapat bahwa diharamkan berpayah-payah bersafar ke kuburan, ya, baik itu kuburan para nabi atau selain mereka. Lalu Ustaz, kalau kita ke Madinah apa yang kita niatkan? Kita niatkan adalah menziarahi Masjid Nabawi dan kemudian menziarahi kubur Nabi Muhammad SAW sebagai tempat yang disyariatkan untuk diziarahi. Ya, nah, ini para ikhwah, alhamdulillah selesai pembicaraan tentang amalan-amalan yang terlarang yang berkaitan dengan kuburan untuk menjaga tauhid. Ada beberapa yang belum disebutkan, di antaranya bersedekah di kuburan. Adalah orang bersedekah di kuburan? Hah? Banyak, ya? Bersedekah di kuburan. Maka bersedekah di kuburan adalah bid'ah. Yang belum ada dalil. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Nah, dan dikhawatirkan dia sama dengan menyembelih di kuburan dan dijauhi, ya. Dan di sini tidak memakai perasaan, masa bersedekah aja kada boleh. Kan yang kita bersedekahi orang-orang yang memerlukan, mereka untuk makan. Yang kita bicarakan adalah bersedekah di sekitar pekuburan. Itu yang kita bicarakan. Adapun beliau ingin bersedekah di mana saja silahkan. Masih banyak orang miskin selain di pekuburan. Wallahu a'lam. Nah, kami punya anak kecil di rumah. Sebentar, ini yang tidak berkaitan dengan kubur, jangan, apalagi pemilu. Baik. Hukum menguburkan memakai peti, apakah itu termasuk yang dilarang? Apakah tasyabbuh? Maka jawabannya, asal hukumnya menguburkan tanpa peti. Menguburkan dengan peti hanya saat diperlukan, seperti daerah-daerah yang basah, ya, kayak kita di Kalsel basah banyak rawa, maka pada saat itu tidak mengapa. Nah,
Bagaimana cara kita menasehati keluarga dalam masalah menambahkan tanaman, pagar atau yang lain di kuburan, Ustaz? Qaddarallah, kuburan bapak saya rahimahullah ditambahkan seperti itu atau dihiasi. Saya sudah pernah menegur, pernah juga melepas, tetapi dipasang kembali. Karena saya minoritas, jadi saya kayak di negara minoritas ya. Karena saya minoritas, jadi saya tidak bisa membuat apa-apa. Daripada terjadi konflik di keluarga, saya biarkan, sudah berlepas diri, mohon nasihatnya. Maka jawabannya adalah tugas kita menasihati. Ya, tugas kita menasihati. Kalau seandainya tidak bisa dilakukan nasihatnya, maka yang jelas kita sudah menasihatinya. Nah, pentingnya belajar seperti ini agar tidak terjadi kekeliruan yang berkaitan dengan pekuburan. Wallahu a'lam. Kami punya anak kecil di rumah. Bagaimana hukum rumah yang menggunakan pintu dan jendela kasa sebagai teralis? Apakah tetap perlu menutup pintu dan jendela tersebut saat waktu maghrib? Dan apakah hukum pergi saat atau melewati waktu maghrib dengan membawa anak kecil? Jawabannya adalah kalau kaca-kaca seperti ini, yang jelas dia ada pintunya, meskipun pintunya kaca kemudian transparan, maka yang jelas dia menutup pintunya, ya. Meskipun pintunya terbuat dari kaca, maka tetap ditutup, tidak dibiarkan terbuka. Dan tidak mesti harus pakai orden atau pakai kain, tidak mesti. Kemudian yang selanjutnya adalah melewati maghrib dengan bawa anak kecil. Maka jawabannya yang terlarang adalah ketika mau maghrib. Kalau sudah ada azan, maka syaitan lari. Ya, mau maghrib. Ya, wallahu a'lam. Kuburan keluarga kami terendam air terus menerus. Apakah harus dipindah kuburan tersebut atau dibiarkan saja? Jawabannya adalah ini dikembalikan kepada hukum membongkar kuburan. Maka tidak diperbolehkan untuk membongkar kuburan kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Termasuk hal yang terpaksa ini adalah seperti ini tadi, yaitu direndam air. Nah, kalau sudah seperti itu lebih baik dipindah dengan syarat belum hancur. Kalau sudah hancur, biarkan saja. Kalau sudah hancur, dibiarkan saja. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ada mic, Mas? Itu Bapak satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masalah tentang kuburan ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ulun sudah terlanjur mengolahkan tulisan sekitar ukuran kayak laptop itu. Jadi bagaimana tulisannya itu kita balik saja tulisannya ke tanah, dibalik supaya jangan dibuang kan, karena supaya memudahkan untuk mencari juga. Itu yang pertama. Yang kedua, Jangan jawab dulu yang pertama. Okay. Kalau mau dibalik, maka lebih baik dihapus saja. Ya, ditabuk lagi. Pokoknya jangan sampai ada tulisan. Kalau dibalik nanti kelihatan, karena kuburannya mungkin bisa menurun, terlihat. Hah? Iya, lebih baik dia dihilangkan. Menghilangkan mudah insya Allah. Nah, yang kedua, sholat di tempat ulun tuh masjidnya kan di luar, seperti di depan ini ada kuburan, di samping ada kuburan. Tapi kan dindingnya tinggi. Itu apa hukumnya sholat di situ? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Sholat yang di depan atau di sampingnya ada kuburan, jika tidak ada pembatas antara tanah kuburan dengan tanah masjid, maka lebih baik dijauhi. Harus ada tanah kuburan pembatasnya dan tanah masjid pembatasnya. Jadi 2 pembatas. Tanah masjid selain dinding masjid ada pembatasnya. Tanah kuburan maka ada pembatasnya.
sehingga benar-benar terpisah antara tanah kuburan dengan tanah masjid. Seperti kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pembatasnya benar-benar. Wallahu alam. Baru boleh sholat di situ. Kalau tidak, lebih baik dijauhi. Saya tidak mengharapkan haram, tapi lebih baik dijauhi. Karena buktinya memang sudah ada pembatas, cuma kadang-kadang pembatasnya cuma dinding masjid. Atau pagar cuma satu pagar, pagar kuburan misalkan, atau pagar masjid, sedangkan pagar kuburan tidak ada masjid, tidak ada dindingnya, maka lebih baik dijauhi. Wallahu a'lam. Lagi? Apa hukumnya berkubur di dalam ruangan seperti tempat bekasnya kan majelis taklim oleh guru tersebut, lalu beramanat aku kuburkan di tengah sini misalnya. Baik, bismillah. Tidak boleh dikuburkan di dalam ruangan kecuali Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya yudfanuna haitsu matu." Para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di kamar Aisyah radhiyallahu anha, maka dikuburkan di kamar Aisyah. Maka sedangkan kaum muslimin yang lain dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Salah lagi Pak. Nah. Tentang masalah gawian di tempat ulun itu kan berjual, membuat, atang, membuat, terus menjualnya. Jadi hukum hasilnya tuh bagaimana Pak? Ini kalau dijawab bahaya ini. Maka jawabannya adalah tidak disyariatkan kita untuk menjadikan kuburan kita lalu dibuatkan atang pada kuburan tersebut. Itu jawaban saya. Wallahu a'lam. Nah, ada satu lagi tadi, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan aja Ustaz. Adakah hukumnya memasang batu nisan dan batu nisan itu membedakan ini pria ini wanita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Belum ada dalil yang menunjukkan hal itu. Sependek pengetahuan saya, Nabi Muhammad SAW cuma meletakkan sebongkah batu saja. Tapi perlu dicari itu permasalahan. Jadi untuk membedakan ini pria ataupun wanita pun nggak ada. Ya, belum ada dalil. Sepengetahuan saya Pak. Okay. Tapi perlu dicari itu. Apakah ada? Tapi yang ada adalah Nabi Muhammad SAW ketika menguburkan Utsman bin Maz'un cuma meletakkan sebongkah batu begitu saja. Tidak ada bentuknya, kalau lancip maka bentuk laki-laki, kalau misalkan lepeh perempuan gitu. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.